Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Oktaviani dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memaparkan tugas yang telah saya buat di pertemuan ketiga dari mata kuliah Linguistik Forensik. Jadi ada 11 poin yang akan saya paparkan dan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu hasutan. Hasutan merupakan pidato yang memiliki arti atau dapat menyebabkan huru-hara. Contohnya itu dalam berita anggota Komisi 3 Bila Raffi Patra bukan penyebar berita hasutan, sebaiknya buktikan. Jadi dalam konteks ini tuh ada beberapa penyebaran hoax atau hasutan yang memang tidak sesuai fakta. Jika memang sesuai fakta, maka harus ada bukti-bukti, harus disertakan dengan bukti, alat bukti atau barang bukti dan sebagainya. Yang kedua adalah konspirasi. Konspirasi ini adalah persekongkolan atau komplotan orang yang merencanakan sebuah kejahatan yang disusun rapih dan sangat dirahasiakan, sehingga adalah konspirasi dari Jerix mengenai COVID-19 dan distatementkan dalam media sosial yang mungkin dikonsumsi oleh warga Indonesia atau publik seluruh. Yang ketiga adalah ujaran kebencian, di mana ujaran kebencian ini berupa tindak komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan maupun hinaan kepada individu atau kelompok lainnya dalam berbagai aspek seperti ras, etnis, gender, agama, orientasi seksual dan sebagainya. Contohnya adalah kasus Gus Nur terkait ujaran kebencian terhadap NU, di mana NU sendiri adalah suatu organisasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat, berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar-benar ada tetapi dibuat seolah-olah ada. Jadi masyarakat Indonesia pun akhir-akhir ini sudah beberapa kali mempercayai berita-berita hoax mengenai yang pertama Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua berita tentang Ratna Sarumpait yang dianiaya, bahwa masyarakat sendiri pun telah mempercayai bahwa benar adanya. Tetapi yang kelima adalah penghinaan. Penghinaan sendiri adalah ungkapan atau pernyataan tidak sopan yang mencemooh individu maupun organisasi yang disengaja maupun tidak disengaja. Titik penghinaan sendiri merupakan faktual, tetapi pada saat direndahkan seperti bawahan yang sangat tidak pantas dipublikasikan oleh si penghina sendiri. Contohnya kasus yang baru-baru ini adalah Presiden Prancis yang menghina Nabi Muhammad SAW. Akibatnya seluruh dunia memboikot barang-barang atau brand dari Prancis sendiri. Jadi yang keenam ini ada pencemaran nama baik, di mana pencemaran nama baik sendiri sering terjadi di dalam masyarakat, karena pencemaran nama baik ini merupakan perbuatan yang menyerang suatu kehormatan atau nama baik seseorang untuk menjatuhkan atau diketahui oleh banyak orang. Contohnya adalah Lira Firna, pencemaran nama baik pada organisasi atau perusahaan travel umroh. Ketujuh adalah fitnah. Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta yang palsu yang dapat mempengaruhi suatu kehormatan, wibawa atau reputasi seseorang. Contohnya itu adalah kasus tudingan terima suap 2 miliar oleh KPK PLT Bupati Muara Enim, sebut fitnah dan ancam laporkan. Ketika KPK belum memiliki bukti yang kuat untuk
membuktikan bahwa PLT Bupati Enim ini disuap 2 miliar, maka hal itu dapat dikatakan sebagai fitnah. Yang kedelapan adalah ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan yang di dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai dapat mengancam atau membahayakan kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia sendiri. Contohnya adalah ancaman keamanan di tengah pembatasan sosial ini. Yang kesembilan adalah penyuapan. Penyuapan sendiri adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lainnya untuk mengubah sikap si penerima suap ini. Biasanya hal ini dilakukan dalam kegiatan razia surat kendaraan yang dilakukan polisi pada saat pemeriksaan. Sebagian besar masyarakat di Indonesia akan menyuap agar tidak denda ataupun sidang, karena masyarakat sendiri tidak mau mempersulit keadaan, dan ini adalah salah satu budaya yang harus dihilangkan agar masyarakat sendiri mengetahui betapa sakralnya hukum di Indonesia ini. Yang ke-10 adalah kesaksian palsu, di mana menyatakan keadaan daripada keadaan yang sebenarnya terjadi dengan dikehendaki atau disengaja, di mana kita dapat melihat atau menemukan kejadian seperti ini ketika terjadinya sidang, di mana seorang saksi tidak membela atau tidak memberikan kesaksian dengan benar kepada hakim. Contohnya Bambang Wijojanto yang tak kenal Zulfami Arsyad, di mana dia berstatement bahwa dia tidak mengenali tersangka, padahal dia mengenali tersangka. Itu adalah sebuah kesaksian yang sangat palsu. Yang 11 adalah penistaan agama, merupakan tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama. Contoh kasus ini sudah sering kita temukan, tidak sering sih, pada kasus penistaan agama oleh Ahok dan kasus penistaan agama oleh Sukmawati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.